Lagian pada saat itu kan nggak sendiri pulangnya. Pulang ke Indonesia iya nggak sendiri, tapi pulang ke sininya sendiri. Perjalanan berapa lama dari Jakarta ke Tarim? Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita bersama Said Muhammad bin Munzir Al-Musawa. Gimana Habib, sehat? Alhamdulillah. Ahlan bikum di Tarim. Setelah pulang beberapa bulan yang lalu. Iya. Iya. Kok ente pulang, Bib? Kenapa? Anda nggak tahu ente mau pulang loh. Saya sih pulang tuh karena ada beberapa urusan. Saya sama Hasan juga balik ke Indonesia dan kita balik dan sudah selesai alhamdulillah beberapa dari urusan itu. Dan semestinya sih saya akan, maksudnya ekspektasi saya bakal sedikit lebih lama di sana, tapi karena ada beberapa hal terjadi ya diperintahkan untuk balik. Maksudnya ada omongan untuk suruh balik ke sini lagi, jadi saya langsung balik. Nah, pada saat itu kan mungkin lagi rame-ramenya gitu masalah COVID-19 ini. Apa ente berani untuk mengambil resiko itu? Ya saya sih oke-oke aja selama ada omongan untuk balik ya saya balik. Gitu. Balik aja gitu ya. Lagian pada saat itu kan nggak sendiri pulangnya. Kemana? Pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia iya nggak sendiri, tapi pulang ke sininya sendiri. Sendiri. Perjalanan berapa lama dari Jakarta ke Tarim? Saya karena lama di Turki, mungkin saya di Turki sekitar 7 sampai 10 hari. Masya Allah. Dan di Mesir 10 jam. Dan itu jadi aja. Jakarta, Turki, Mesir, Sewa. Siwon. Enggak, dari Jakarta bisa langsung ke Mesir, Bib? Iya bisa langsung, tapi saya pilih lewat ke Mesir dulu. Ke Turki dulu gitu. Liburan dikit. Rombongan berapa orang tuh waktu pulang dari sini? Nggak tahu pastinya, mungkin itu pakai pesawat charter sih, dari sini langsung dari Tarim langsung ke Jakarta. Dari Tarim, yang di Tarim ada bandara. Maksud saya dari bandara sekitar Tarim di Siwon gitu kan. 15 menit, 10 menit. Dari Tarim. Ya. 15-10 menit ya masih bisa dibilang dalam Tarim, karena kan emang gitu ya? kota-kota di luar sana emang besarnya segitu. Nggak transit? Dia ada transit beberapa kali, 3 kali transit, tapi nggak turun nggak apa, cuman kasarnya isi bahan bakar terus jalan lagi. Iya, waktu itu anak kaget banget kan, masih ada beberapa project yang pengen kita obrolin, pengen buat sama antum, tapi katanya Muhammad Munzir pulang. Iya, pulang, nggak ada kabar, nggak ada apa, pulang aja gitu. Karena waktu mau pulang kemarin tuh emang mendadak banget. Semuanya mendadak gitu ya? Mendadak banget ya. Mungkin beberapa paling 2 hari sebelum keberangkatan tuh baru ngomongin niat mau pulang. Oh gitu. Ya. Setelah itu karena itu pesawat charteran ya. Jadi pertama pagi itu adik saya bilang, Hasan tuh bilang gimana nih balik gini, pokoknya ngobrol. Lalu saya bilang oke, bismillah. Kita lihat ternyata masih ada luang sedikit mungkin untuk beberapa orang dan waktunya bakal habis. Jadi kita langsung ambil buat 2 orang, alhamdulillah balik. Dapat gitu ya. Dalam 2 hari. Masya Allah. Sekarang kita ngomongin kegiatan, Bib. Mungkin kita ini banyak ya, ada kegiatan khusus, mungkin ada kegiatan apa. Cuman kita pengen tahu kegiatan antum di Indonesia ini ngapain aja, terutama kegiatan dakwah ya. Mungkin kemarin itu dia kegiatannya nggak benar-benar fokus keluar dakwah dan lain sebagainya ya, karena emang urusannya bukan di situ. Cuman mungkin kita mulai mengisi waktu-waktu kita sebagian untuk ya dakwah, tapi melalui beberapa bagian di sosial media seperti saya buat channel YouTube dan lain sebagainya. Ntar kita bakal nanyain juga tuh tentang YouTube nih, YouTube antum yang baru launch, tapi kan Masya Allah orang kenal antum buat YouTube baru langsung yang subscribernya langsung banyak. Pernah lihat tuh pakai motor kalau nggak salah di Instagramnya Beks Dakwah itu. Acara apa itu? Oh iya, waktu itu di tempat teman saya sih, Alfi Alfandi. Dia dulu juga pernah datang ke Darul Mustafa sini kan, gitu, teman di sini sering jalan-jalan bareng segala macam bareng, dan balik Indonesia juga dia ada beberapa program dakwah yang cara dakwah yang unik yang dia punya itu spesial banget, di mana dia ngajak orang-orang motor, anak-anak motor. Jadi orang-orang yang memang nggak diperhatikan, orang-orang yang emang butuh dirangkul, dan dia juga punya kayak syiarnya dia lah gitu. Dia bilang dirangkul bukan dipukul gitu. Maksudnya orang-orang yang orang-orang yang emang dia belum tahu bener tentang tentang betulnya jalan di Islam dan lain sebagainya, masih sholatnya bolong-bolong atau lain sebagainya, bahkan orang-orang yang banyak dosa dari pemabuk dan lain sebagainya, sama dia yang nggak
bentak, nggak dimarah ya, diajak pelan-pelan ya, dia mau sedikit demi sedikit, banyak dia mempunyai hasil yang bagus gitu. Oke. Untuk channel YouTube. Mm. Kenapa buat channel YouTube? Saya buat emang saya mau gimana ya? Saya lihat di YouTube ini sudah menjadi seperti dunia sekarang, seperti alam yang nyata. Karena di mana di alam itu kita lihat ya, ada yang bisnis, ada yang kerja, ada yang memberikan kebaikan, memberikan ini, memberikan keburukan. Pokoknya apapun ada. Apapun Orang ada di YouTube. nyari apapun, nyari pergi gitu. Bahkan banyak orang yang mau dengar lagu pun dengarnya lewat YouTube. Padahal YouTube itu buat video. Sampai YouTube udah bikin sekarang YouTube musik kalau tidak salah. Jadi maksud saya YouTube udah sampai seperti itunya, dan kita sebagai orang-orang, kita punya tanggung jawab. Kita ini diberi kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya untuk saya, tanggung jawab ini diberikan kepada saya dan semua umat muslim yang Allah berikan kebaikan. Rasulullah SAW berkata, hadithu anni walau ayah, berikanlah dari aku kata-kata kepada orang itu walaupun hanya satu ayat. Dan banyak lagi hadis Nabi Muhammad yang dimaksud. Ilmu yang kita dapatkan itu akan ditanyakan tentang 3 hal. Dari mana kita dapatkan, dan kita berikan lagi ke orang atau tidak. Karena orang ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan di salah satu hadis beliau, di mana salah satu dosa terbesar adalah di mana orang yang ditanyakan tentang ilmu fakata mahu. Saya lupa apa azab dari Allah kepada orang itu, tapi ada azabnya sangat pedih sekali. Mungkin nanti saya bisa bilangin di waktu lain saja, atau nanti bisa tulis di subtitle. Ada hadisnya kalau tidak salah di Ghutuful Falihin, kitab Ghutuful Falihin yang dirangkai oleh Umar bin Hafid. Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Nah, di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang cuma nahan ilmu. Ditanya tentang ilmu terus dia nggak jawab. Yang dimaksud kita yang punya ilmu sedikit kebaikan ini, kita bertanggung jawab untuk memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Sekarang kalau misalkan saya buat, ayo kita bikin majelis atau perkumpulan daras atau lain sebagainya di rumah misalkan, susah untuk semua orang mengakses, apalagi sama keadaan di dunia sekarang ini. Sulit mereka untuk berkumpul dan lain sebagainya. Lain di Tarim, karena Tarim memang alhamdulillah nggak ada wabah, nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala teruskan nikmat ini dan tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan kecelakaan apapun. Yang saya maksud di luar sana sulit untuk orang-orang mengakses. Jadi apa yang orang bisa akses, bagaimana kita bisa ngasih kebaikan ke semua orang. Karena kita lihat para politikus, orang-orang yang kerjaannya politik, dia di YouTube. Orang-orang yang niat mereka cari uang, mereka di YouTube. Orang-orang yang memberikan hiburan, mereka memberikan hiburan mereka di YouTube. Dan semua pekerjaan yang mereka dulu lakukan offline, mereka lakukan online. Jadi sekarang kalau misalkan kita yang biasa kita memberikan pelajaran-pelajaran di offline ataupun di secara realita, kalau kita nggak masuk, kita nggak maju mengikuti dunia sekarang ini, mengikuti teknologi, kita bakal kalah. Dan kita mempunyai tanggung jawab untuk maju kemanapun itu. Teknologi maju kemanapun, bukan kita buang. Itu kita rangkul, kita jadikan alat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Benar banget. Seperti itu. Nah, saya buat channel YouTube kan saya tahu juga bahwa orang nggak ada yang demen yang baku-baku, yang hanya manfaat aja, nasihat-nasihat aja. Jadi saya buat channel itu gimana saya bisa ngasih hiburan kepada orang. Dan bisa ngasih nasihat ilmu dan motivasi. Itu 3 yang terpenting. Nah, di sana saya punya banyak ataupun ada beberapa konten. Salah satunya adalah Q&A. Q&A ini mungkin jatuhnya kayak konten yang agak sedikit hiburan, apalagi Q&A sama Hasan. Itu kan gimana caranya kita bisa buat orang ya terhibur dalam nonton video itu. Apalagi orang-orang yang memang kenal saya sama kenal Hasan, dia benar-benar tahu gimana Hasan gitu kan. Setelah itu konten itu pertama. Setelah itu ada konten lagi, konten awal dan akhir. Di sana saya menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam ini. Konten ini pure untuk apa? Memberikan motivasi kepada orang-orang. Jadi mereka lihat umat-umat yang Allah udah hancurkan, nabi-nabi yang Allah utus, bagaimana semua cerita mereka, bagaimana semua keadaan-keadaan mereka, itu memberi kepada orang motivasi untuk mereka maju, untuk mereka lebih memilih akhirat daripada dunia. Mereka mengetahui bahwa akhirat itu yang abadi, dunia itu hanya sementara. Luar biasa. Dan ada lagi konten tentang konten spesial yang saya sebut. Jadi setiap ada hari-hari besar seperti sebentar lagi 12 Rabiul Awal, saya akan buat konten tentang apa? Tentang Nabi Muhammad SAW dan hari lahir beliau dan bagaimana beliau. Nah, nanti masuk ke bulan ini, ada momen apa di bulan itu? Bulan haji, Ramadan dan lain sebagainya. Saya akan berbicara tentang kejadian yang ada di waktu yang tersebut. Ada di musim itu. Dan
setelah itu ada konten yang salah satu yang bermanfaat juga, yaitu konten sirah nabawiyah tentang Nabi Muhammad, karena sangat penting untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad mengetahui surah beliau karena jasa beliau yang sangat besar, dan Allah juga sering berbicara tentang Nabi Muhammad di Al-Qur'an. Masa kita tidak mengenalnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa konten yang belum kita mulai, seperti konten mungkin vlog dan bukan vlog, bentuknya bukan vlog sih. Yang maksud saya kalau ngevlog begitu nggak bisa. Maksud saya seperti apa ya? Kemarin kan sebelum saya ke Tarim sini saya lewat Turki. Nah di sana saya buat beberapa video yang akan dinaikkan juga, dan sekarang saya di Tarim ada banyak tempat di Tarim yang belum ke expose, yang orang butuh tahu, yang orang bisa ambil ibrah dan hikmah darinya, seperti Masjid Al-Muhdhar. Ini mungkin ada spoiler sedikit. Masjid Muhdhar itu menara tertinggi yang terbuat pure 100% hanya dari tanah saja. Belum banyak orang yang tahu gitu. Belum banyak orang yang tahu. Mungkin orang-orang lihat tahu fotonya tapi nggak tahu Nggak gimana tahu sejarahnya gimana sejarahnya. gitu. Bahkan yang bangun Masjid Muhdhar itu siapa, bangunnya bagaimana, Tahun berapa dibangun, tahun berapa, dan lain sebagainya, semua yang terikat dengannya, bahkan bagaimana arsitektur yang ada dan lain-lain, itu akan kita sebarkan semua masjid-masjid di Tarim. Dan ada banyak lagi hal-hal di sini yang bisa memotivasi dan memberikan manfaat kepada orang yang akan yang akan kita expose nantinya. Masya Allah. Kenapa antum buat channel YouTube dan kenapa dikasih nama Santri Adi, dan apa visi misi dan planning dari itu? Sebenarnya kalau dibilang anak buat channel ya, kalau visi dan misi sebenarnya nggak jauh beda dengan antum ya. Cuman kenapa anak buat channel YouTube? Karena satu, kalau misalnya anak nggak pulang-pulang ke Indonesia gitu kan, terus kapan anak bisa ngasih manfaat ke orang lain? Di sisi lain juga kita pengen berbagi inovasi, edukasi dan inspirasi gitu ya. Ya seperti yang antum bilang tadi bahwa YouTube tuh, semua orang ini sekarang udah ke YouTube gitu istilahnya gitu ya. Yang lain-lainnya gitulah, ana udah merasa lama di Tarim tapi dengan penuh kekurangan. Tapi bagaimana dengan kekurangan ana ini, ana bisa ngasih manfaat ke orang lain walaupun hanya dengan podcast ini, ngobrol dari Tarim, ataupun dengan vlog-vlog yang lain gitu. Gitu aja sih. Sekarang kan saya lihat udah banyak video-video di podcast ini. Apa yang kira-kira mau ke depannya nih, mau kayak gimana, kan nggak mungkin begini terus. Maksudnya apa kira-kira konten-konten yang ada di channel YouTube Santri Adi yang ke depan yang akan bermanfaat dan baik dan bagus? Untuk sementara kita mungkin mau fokus di balik podcast ini aja sementara gitu. Tapi insya Allah kedepannya kalau kita udah diberikan taufik ya untuk membuat konten-konten yang lain ya insya Allah kita bakal berjalan gitu. Tapi untuk sementara kita mau fokus di balik podcast juga insya Allah. Insya Allah dapat taufik ya. Siapa sih orang yang orang yang ingin meninggalkan Tarim? Pasti nggak ada lah. Dalam arti walaupun ada toh orang yang mau meninggal Tarim, tapi dalam hati mereka itu berat gitu. Ya Al-Fakir juga dulu pernah pulang ke Indonesia juga, walaupun hanya beberapa saat ataupun beberapa minggu aja, tapi benar-benar hati ini berat gitu karena merasa kita ini belum cukup apa yang kita dapatkan di Tarim. Nah pas antum pulang di minggu-minggu di bulan-bulan kemarin itu apa yang antum merasakan meninggalkan Tarim istilahnya gitu? Saya prinsipnya mungkin yang saya rindukan itu, salah satu yang saya rindukan ya sosok Guru Mulya Umar bin Hafid itu sangat saya rindukan lagi, karena di sini di Tarim ini kalau di Darul Mustafa itu hampir setiap pagi kita salaman sama beliau habis sholat subuh, dan salaman sama semua orang yang sholat di Darul Mustafa. Bahkan kita sering minum dari satu gelas, kita sering sholat di satu tempat bersampingan. Maksudnya waktu saya di Indonesia tuh ngerasain banget sholat aja tuh softnya aja nggak rapet. Gimana sih? Di Indonesia? Iya, karena social distancing. Soft aja berjauhan dan salaman itu kita jaga-jaga, habis salaman langsung pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan ya itu yang kita rasain benar-benar ini gitu. Kalau di sini maksudnya kita benar-benar ngerasa aman, bahkan dari awal saya masuk Tarim sampai sekarang saya belum pakai masker, alhamdulillah. Dan masker itu di sana benar-benar orang yang ada orang yang memakai karena mau aman dari karena mau taat sama pemerintah, dan ada beberapa orang yang emang mereka memakai itu ya emang karena mereka benar-benar takut dari wabah tersebut, karena wabah tersebut emang betul-betul ada dan menyerang banyak orang. Sangat amat merepotkan gitu.
dari masker, dari selalu jaga kesehatan, selalu begini, makan vitamin, pokoknya itu sangat melelahkan sekali gitu. Waktu sekali tes ini, tes swab, tes apa, tes itulah Jadi pokoknya. sebelum berangkat ke sini juga tes-tesan gitu. Saya dari Bali sampai sekarang mungkin lebih dari 3 kali atau 3 kali. 4 kali mungkin tes. Padahal saya di sana cuma 1,5-2 bulanan atau kurang. Jadi sebentar-bentar kita tes, jadi enak gitu. Oh gitu ya. Mau bepergian ke tempat tes lagi, awal sampai dari tempat tes lagi, mau pergi ke Turki tes, di Turki tes lagi. Sebelum ke Mesir, dari Mesir ke sini alhamdulillah nggak pakai tes menteri kan. Di Indonesia kemana-mana, Jakarta aja. Saya sempat ke beberapa tempat di itu. Indonesia ya. Liburan. Seperti itu. Majelis aktif, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun mereka nggak bisa aktif dengan offline, tapi online mereka tetap aktif, live streaming tetap ada. Saya beberapa kali hadir juga. Acara Muharram kemarin gimana? Semua pakai live streaming. Bahkan yang waktu Hai Umar ya. Acara-acara beliau tetap berjalan seperti biasanya, hanya lewat streaming aja. Beliau ngirim beberapa video. Ya udah, insyaallah ketemu di video berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten kita di YouTube, pastikan auto subscribe, like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video yang baru dari Santri Adi Official. Dan juga jangan lupa untuk subscribe nih channelnya Said Muhammad. Namanya apa? Said Muhammad Official ya? Muhammad Minjar Official, yang subscribernya sebenarnya udah banyak ya. Ya udah, ketemu di next video. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan saya lupa, hari ini hari Jumat, jadi selamat. Di sini disebutkan setiap hari Jumat tuh mereka saling bilang Jumat Mubarak. Alaina waalaikum ala jamil Jawabannya adalah muslimin. alaina waalaikum ala jamil muslimin. Hari ini hari Jumat, makanya kita semua pakai baju putih-putih, bahkan mejanya putih dan semuanya juga di sini. Ini mejanya juga putih, tapi mejanya putih terus. Kata nggak hari Jumat putih juga. Ya, Ya udah, makasih. Thank you for watching.